Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat Indonesia yang saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang zakat secara umum. Mengapa kita belum bayar zakat dan seterusnya gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu, khususnya umat Islam, zakat adalah salah satu pilar ataupun rukun Islam. Itu menunaikan zakat dengan cara membayarkan zakat. Ada dua macam zakat yang lazim dikenal, zakat fitrah dan zakat mal dalam hal ini. Nah, kenapa zakat itu diperintahkan oleh Allah? Ini kalau kita mau mencoba menjelaskan logikanya gitu ya. Jadi seperti kita tahu, yang Allah itu maha kuasa, maha agung, maha besar. Jadi kebanyakan menciptakan sesuatu dengan pasang-pasangan gitu ya. Ada pandai, ada bodoh gitu ya. Ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan posisi kesejahteraan manusia itu ada dua kategori utama, yaitu masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Jadi kaya miskin ini adalah apa namanya, takdir ya, yang tidak mungkin dihilangkan. Ini barangkali yang paling penting kita pahami. Tetapi kaya miskin ujian untuk manusia, saya kira ya, yaitu ujian bagaimana ketika kita jadi orang kaya dan bagaimana ketika kita jadi orang miskin. Nah, dalam konteks ini Islam mengajarkan supaya kaya miskin tadi tidak menciptakan masalah, terutama terkait dengan kesenjangan yang terjadi. Sampai sekarang kan memang persoalan kesenjangan ekonomi sosial ini masih menjadi persoalan yang belum selesai. Mungkin tidak akan selesai, tapi pembelajaran untuk manusia, saya kira, untuk bagaimana caranya kita mengupayakan kesenjangan tadi bisa ditekan, bisa dipersempit begitu. Nah, di dalam Islam ada instrumen zakat. Zakat ini kalau secara harfiah itu dimaknai bisa pensucian, pengembangan, penumbuhan, pembersihan, dan lain sebagainya. Maknanya banyak. Nah, tetapi dalam maknawinya zakat ini kalau dalam bahasa ekonomi itu masuk salah satu kategori transfer of payment, yaitu pengalian sumber daya dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, dalam hal zakat yaitu transfer kekayaan dari muzaki, yaitu mereka yang wajib bayar zakat, kepada mereka yang layak menerima zakat atau mustahik. Islam mengatur sangat rinci dan sangat rigid terkait dengan zakat ini. Misalnya tadi saya katakan zakat itu ada dua jenis utama. Zakat fitrah yang bisa ditunaikan selama bulan Ramadan sebelum sholat Id. Kemudian zakat mal ini yang cakupannya lebih luas lagi, ada untuk zakat emas, zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lain sebagainya dengan tarif-tarif yang sudah ditetapkan. Nah, ini jadi dana yang dikumpulkan di zakat ini kemudian didistribusikan kepada para mustahik tadi, yang dalam Quran di surat At-Taubah ayat 60 atau berapa saya agak lupa. Itu ada 8 kelompok penerima atau 8 asnaf ya, ada 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, miskin, mu'alaf, kemudian ghorimin, rikas, kemudian ibnu sabil, fisabilillah, dan satunya lagi adalah amil, pengelola zakatnya. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga pengguna ini tidak bisa disimpangkan ya. Sudah ketentuannya seperti itu. Nah, ini sangat presisi aturan dalam Islam dalam konteks zakat ini.
Nah, kemudian tadi saya lanjutkan kenapa kita perlu membayar zakat ya. Sebagai bagian upaya kita untuk mensucikan diri kita maupun harta yang kita dapatkan. Ya. Jadi dengan hartanya bisa disucikan melalui pembayaran zakat. Mudah-mudahan pertanggungjawaban akhirat kita jadi lebih ringan. Nah, ini secara ekonomis tadi dikatakan dengan adanya transfer of resources ya, maka persoalan kesenjangan sosial ekonomi diharapkan jadi lebih tertangani dengan lebih mudah. Nah, sehingga tadi yang miskin tidak akan terus miskin, mudah-mudahan dalam jangka waktu tertentu si miskin ini akan berubah menjadi si kaya, sehingga dia tidak lagi menerima zakat tetapi membayar zakat. Ada konversi dari posisi sebagai mustahik menjadi muzaki. Nah, tentu saja nanti akan muncul mustahik-mustahik yang baru, secara alami akan terjadi. Tetapi yang kita sasar adalah nantinya di samping ada konversi, tapi juga kesenjangannya semakin berkurang. Ini saya kira tujuan seperti ini sangat selaras dengan kalau dalam konteks kita bernegara di Indonesia. Saya kira ini sesuai dengan targetnya, sasarannya pemerintah, bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana menekan kesenjangan ekonomi dan sosial. Sehingga dengan adanya lembaga zakat sebenarnya yang bisa kalau dikelola dengan sangat baik, maka itu sudah sangat meringankan tugas pemerintah, membantu mencapai sasaran pemerintah di dalam hal pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, ini peran strategis zakat dalam konteks pembangunan nasional baik di Indonesia maupun negara-negara Muslim lainnya, saya kira sama. Nah, ini yang barangkali perlu kita sadari bersama. Nah, tadi zakat bisa dibedakan menjadi dua tadi, zakat fitrah yang tadi saya sampaikan. Pelaksananya adalah di bulan Ramadan sebelum 1 Syawal. Kalau lewat dari 1 Syawal sebelum sholat id lah ya. Kalau sudah lewat sholat id berarti masuknya kategori sedekah biasa, bukan zakat. Kalau itu zakat fitrah namanya fitrah ya. Jadi untuk memfitrikan, mensucikan jiwa kita dengan ketentuan 4 mud ya, membayar zakat sebanyak 4 mud. Kalau sekarang dikonversi dalam kilogram beras sekitar ada yang menafsirkan 2,5, ada yang 2,8 dan seterusnya ya. Silakan bisa mengikuti yang mana satu gitu ya, sepanjang kita yakin. Ini sehingga ketika hari raya Idul Fitri semua orang bisa berbahagia, termasuk bagi yang miskin sekalipun ada menerima pembayaran zakat sehingga ikut berbahagia merayakan Lebaran begitu ya. Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Itu zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini zakat yang dilakukan atas kekayaan yang dimiliki oleh kita. Sumbernya bisa banyak, secara umum tergantung pada profesi. Secara umum zakat mal bisa dibedakan menjadi, kalau di dalam statistiknya Basnas itu zakat mal khususnya dibedakan menjadi zakat atas penghasilan, kemudian zakat perusahaan, juga ada zakat perdagangan serta emas. Nah kemudian apa syaratnya berzakat? Kita wajib membayar zakat kalau memenuhi syarat-syarat dua hal yang utama ya, yaitu syarat nisab ya, yaitu batas minimum pendapatan tertentu. Ini analogi kalau di pajak ada namanya pendapatan tidak kena pajak. Nah kalau untuk nisab ini umumnya untuk zakat mal adalah setara dengan 85 gram emas. Kalau kita cek di websitenya Basnas itu, saya agak terkejut karena di situ nisabnya kalau setara dengan 85 gram emas diputuskan di tahun 2024 ini sekitar berapa tadi? Sekitar harga emasnya per ininya setara kira-kira masih di bawah 1 juta. Padahal kalau kita lihat sekarang di pasaran tuh harga emas sudah 1,5 juta
mendekati 1,5 juta rupiah per gram. Artinya mesti nisabnya lebih tinggi lagi. Tapi saya nggak tahu itu, saya baru buka di websitenya Basnas, hanya sekitar 62 juta sekian gitu ya. Ini yang hanya masalah informasi saja, tapi prinsipnya nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau sudah punya penghasilan di atas itu, maka wajib membayar zakat. Kemudian jenis-jenis zakat mal tadi bisa berlaku pada penghasilan yang diperoleh oleh setiap kita gitu, dan juga ada penghasilan untuk level perusahaan kalau perusahaannya dimiliki oleh orang Islam gitu ya. Kemudian juga zakat bisa berlaku, zakat mal berlaku untuk zakat perdagangan dan juga zakat emas tadi. Alhamdulillah sekarang banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya. Secara umum dalam konteks lembaga zakat ini di Indonesia ada dua macam ya, dua jenis lembaga zakat. Satunya adalah Badan Amil Zakat. Ini yang Badan Amil Zakat yang diinisiasi oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat Badan Amil Zakat ini jangkauannya sangat luas sampai ke kecamatan kalau nggak salah, bahkan sampai ke kelurahan ya, karena ini diinisiasi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat itu sangat banyak, ormas-ormas keagamaan masing-masing punya. Misalnya Muhammadiyah punya Lazismu, NU punya Lazisnu. Di luar itu ada banyak lagi, ada Dompet Duafa, Rumah Zakat, kemudian Dompet PKBU, Darut Tauhid dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah kalau kita lihat statistik tahun, saya kemarin baru buka statistik zakat tahun 2022. Jadi keseluruhan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya itu dalam satu tahun bisa terkumpul sekitar 20-an triliun rupiah seluruh Indonesia ya. Ini masih jauh dari potensi yang ada, yang salah satu sumber menyebutkan mestinya bisa sampai 200 sampai 300 triliun dalam satu tahun. Jadi masih relatif kecil, baru sekitar 10% ya. Kenapa seperti ini? Barangkali salah satu faktornya adalah masih banyak yang membayar zakat tidak melalui lembaga zakat resmi, tapi langsung kepada para penerima zakat, kepada mustahik. Jadi nggak tercatat ya. Kalau itu dihitung angkanya jauh lebih besar lagi. Saya kira spirit membayar zakat saya kira sudah cukup bagus di Indonesia, tapi masih perlu intensifikasi lagi. Jadi itu secara umum kenapa kita perlu melakukan pembayaran zakat bagi yang mampu, atau kenapa zakat itu ada. Tadi di bagian awal saya sampaikan, kira-kira pembicaraan saya ini mencoba menjelaskan rasionalitas kenapa zakat muncul gitu ya. Di samping itu karena perintah Allah SWT ya, itu sebagai rukun Islam yang ketiga atau yang keempat ya, itu adalah satu ibadah yang memang harus kita jalankan. Seringkali perintah zakat itu berbarengan dengan perintah kita untuk sholat ya. Ini menggambarkan pentingnya posisi zakat di dalam agama Islam. Nah ini di samping sebagai cara kita beribadah atau menjalankan perintah Allah, zakat tadi juga ada impact atau dampak sosial ekonomi ya. Sebagai secara personality itu kita jadi menyucikan diri dari hal-hal yang kotor dalam kita mencari nafkah, maupun menyucikan diri kita dari hal-hal yang tidak dikehendaki dari dalam agama. Sehingga zakat tadi diharapkan bisa mensucikan diri kita maupun harta yang kita peroleh itu kepada diri kita, kemudian kepada orang lain, kepada ekonomi dan sosial. Tadi saya katakan dengan adanya instrumen zakat tadi, maka kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendapatan, kesenjangan sosial bisa terjembatani ya, sehingga akan secara umum bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kenapa zakat ini berdampak sosial ekonomi tadi? Misalnya ya bagi para mustahik gitu, dengan menerima pembayaran zakat maka daya beli mereka akan meningkat dan konsumsi mereka akan naik. Konsumsi yang naik terutama secara agregatif, secara ekonomi, secara makro begitu, itu akan meningkatkan konsumsi agregat dari masyarakat, sehingga akan diikuti dengan peningkatan produksi di sektor real misalnya, sehingga secara umum nanti dampak lebih lanjutnya adalah meningkatkan daya beli, kemudian meningkatkan investasi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional. Ini peningkatan pendapatan nasional pada akhirnya akan meningkatkan lagi konsumsi masyarakat secara umum, secara bergulir seperti itu terus, sehingga dampaknya sangat positif. Juga dampak zakat terhadap investasi juga positif, karena dalam konteks investasi dalam Islam dianjurkan kalau kita punya harta jangan dibiarkan nganggur. Kalau nganggur nanti akan dikenai penalti dalam bentuk zakat asal memenuhi syarat rukun dan nisabnya misalnya. Tapi dianjurkan kalau kita punya harta dikonversi hartanya di alat produksi, faktor produksi, sehingga akan bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar lagi baik kepada pemilik harta tadi maupun kepada masyarakat secara umum, dengan bisa memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat nanti terdorong naik dengan naiknya pendapatan karena naiknya investasi. Barangkali yang untuk kali ini itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.